Salam sejahtera semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Umi Merila, yaitu tentang Yesus itu ucapan atau Tuhan? Debat soal firman dan ketuhanan. Selamat sore. Ya, selamat sore Abang Cheng Ho, silakan buka kamera Abang. Ya, Abang buka kamera, sambil buka kamera aku juga tutup ya, aku mau ke kamar mandi sebentar ya. Halo. Ya, silakan Abang sambil bertanya Abang, sampaikan apa yang mau ditanyakan. Saya hanya ingin minta penjelasan. Dalam Bible itu kan ada dijelaskan mulanya aku firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Apa sebenarnya yang maksud dengan firman itu? Halo. Oke Abang, sebentar ya Bang. Oke. Tadi Abang bertanya Yohanes 1 ayat 1 ya. Baik, kalau di terjemahan LAI memang tertulis seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, mungkin di-mute dulu Abang ya. Berisik Abang. Ya, kalau dalam bahasa aslinya, Yohanes 1 ayat 1. Oh, mana dia nih? En arke en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, ya. Artinya, en arke en hologos, pada mulanya adalah sang firman, kai hologos en prostonteon, serta sang firman itu adalah tentang Allah, kai theon en hologos, ya. Kai theos en hologos, serta Allah itu adalah sang firman. Nah, maksudnya di sini Bang, siapakah sang firman itu? Sang firman itu adalah Allah itu sendiri maksudnya ya. Jadi Allah itu adalah sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Bukan itu permintaan aku. Yang dimaksud dengan firman itu apa? Iya, ya, sabar. Nah, yang dimaksud dengan ya. Oh, kalau firman itu artinya perkataan. Ucapan. Okay. Ya. Jadi perkataan. Lalu menurut
Kira-kira yang mana yang benar ini diperpegangi? Nampaknya berbeda bahasa Yunaninya dengan bahasa Bibelnya. Dari yang berbeda di mana? Yang berbeda di mana? Aku mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu yang di Bibel kan? Kalau yang itu terjemahan. Di sana, ya itu terjemahan. Kalau di dalam bahasa aslinya tadi, bahasa aslinya tadi yang saya bacakan firman, iya artinya aja firman bersama-sama dengan apa? Sebentar dulu Bang, karena makanya saya tunjukkan bahasa aslinya karena di sini, mohon maaf, Abang ini agamanya apa Bang? Islam. Jangankan Islam, dari kalangan Kristen bahkan doktor, profesor pun banyak yang salah paham tentang ayat ini. Mohon maaf, ya saya katakan. Karena apa? Di sini orang Kristen aja banyak salah paham tentang firman Tuhan yang tertulis Yohanes 1 ayat 1. Dan dia hanya terfokus di Yohanes 1 ayat 1, bahkan berdasarkan hanya terjemahan. Nah, kalau kita mau tahu apa maksudnya di sini firman itu, kita harus baca dulu sampai ayat selanjutnya juga, gitu ya kan? Nah, makanya banyak dari kalangan Kristen dia memahami Tuhan Yesus ini hanya firman Allah, firmannya Bapa, ya kan? Padahal firman itu adalah artinya words, speech, perkataan, ucapan. Nah, Tuhan Yesus itu bukan sekedar perkataan atau ucapannya Allah, tapi dia adalah sang firman, hologos. Dia yang berfirman, bukan dia sekedar firman. Makanya dalam bahasa aslinya NRK en hologos. Hologos Bang, bukan logos doang. Jadi dia adalah sang hologos, sang firman. Ya, artinya dia yang berfirman, dia yang berkata-kata. Berbeda kan jadinya maknanya kan? Iya, kalau berdasarkan terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa asli kita baca, ya makanya saya bacakan lagi Bang. Salah terjemahan ini gitu. Salah terjemahan yang di Alkitab Indonesia. Terjemahannya kurang tepat, itu saja. Ya harusnya pada mulanya adalah sang firman. Ini Mbak yang mengatakan terjemahannya salah atau memang sudah diklarifikasi oleh pihak gereja Indonesia? Loh, berdasarkan bahasa asli, ya terjemahannya kurang tepat. Saya bilang, itulah kenapa LAI selalu melakukan TB1, TB2 karena apa wenang Mbak menyalahkan itu? Nggak boleh begitulah. Karena saya anak Tuhan Yesus, kapasitas saya anak Tuhan Yesus, saya orang Kristen, itu kapasitas saya apologet. Loh, itu iya, dan betul, juga ada berdasarkan gini, kapasitas saya, ya, saya anak Tuhan Yesus, saya Kristen, saya apologet, dan juga ada datanya. Bahasa asli, bahasa aslinya adalah NRK en hologos, hologos bukan logos, bukan NRK logos, tapi NRK en hologos. Jadi hologos bukan logos doang. Makanya sebenarnya terjemahnya tuh pada mulanya adalah sang firman. Jadi sang firman di situ bukan sekedar firman. Makanya di sini pros itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan bersama-sama, tapi en prostosteon. Makanya kalau kita, aduh mute dulu Bang, berisik Bang, mute dulu. Ya, saya di tepi jalan. Ya makanya pada saat saya bicara di mute dulu Bang, mohon maaf Bang ya. Makanya dalam bahasa aslinya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi seperti ini terjemahannya ya. NRK en hologos pada mulanya adalah sang firman ya, kai hologos ya, dan sang firman itu adalah tertuju kepada Allah ya, tentang Allah ya, dan Allah itu adalah sang firman. Makanya itu sebenarnya menjelaskan bahwa Allah itulah sang firman, bahwa sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi dia yang berfirman, dia pemilik firman, bukan sekedar firman. Makanya Tuhan Yesus itu, dialah pemilik firman itu sendiri, dia yang berfirman, dia yang berkata-kata, bukan sekedar firman. Makanya dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa firmannya Bapa yang datang menjadi manusia, enggak ada. Ya, tapi sang firman, pemilik firman yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan dunia terang yang sesungguhnya, dia yang datang ke dunia. Bukan utusan, bukan duta. Makanya Yesaya 63:9 firman Tuhan tertulis, ya, dia bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Sehingga Tuhan menyatakan, baru siapa melihat aku sudah melihat dia yang mengutus. Saya maklumi. Jadi menurut kakak, terima kasih teman-teman.
kira-kira yang mana duluan ada, Allah, Allah, atau firman? Berarti mohon maaf Bang, dengan segala hormat, Abang belum mengerti-ngerti juga apa yang saya jelaskan. Padahal saya sudah sampai teriak-teriak nih ya. Alkitab berkata Bang, nggak ada mana duluan mana ini, karena sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya, sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi sang firman ini siapa? Betul. Dialah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua HaMashiach. Jadi Abang harus tahu dulu nih sebentar. Ya, karena Abang kan bingung mana lebih duluan sang firman atau Allah loh. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Begini Kak, ini saya kan, saya sudah tercipta sebelum ada dunia ini, sudah ada sebelum ada dunia ini. Lalu di 2000 sekian keluarlah ucapan saya, firman saya. Berarti duluan ada saya, baru keluar ucapan, kan begitu dia. Jadi masuk Tuhan Yesus itu, masuk Abang itu Tuhan Yesus itu hanya ucapan. Firman tapi. Lah makanya Abang nggak nyambung, nggak mencerna yang saya jelasin. Tuhan Yesus itu bukan hanya ucapan, dialah sang firman yang berfirman, yang berkata-kata. Kan arti berarti firman itu artinya ucapan, perkataan. Salah jadinya nanti ini ayat. Aku mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Oke? Abang yang terhormat, makanya dengar penjelasan berdasarkan bahasa asli. Nih, bahasa aslinya kan seperti ini tertulis, ya. En hologos. Artinya pada mulanya adalah sang firman, ya. Kemudian kai hologos en prostonteon, yang artinya dan sang firman itu tentang Allah, ya, tertuju kepada Allah. Dan Allah itu adalah sang firman, itu dalam bahasa asli. Tapi kalau terjemahan lain kan berbeda. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi seakan-akan ada dua oknum. Enggak ada seperti itu dalam bahasa aslinya. Begitu. Oh, enggak ada. Dalam bahasa aslinya di sini salah. Satu oknum. Singular. Jadinya salah bahasa. Iya, makanya tadi aku bilang terjemahannya kurang tepat. Beda lagi terjemahan saksi Yehova, ya. Jadi sang firman itu adalah suatu Allah. Beda lagi terjemahan saksi Yehova. Tapi kita harus merujuk terjemah bahasa asli. Di mana dalam bahasa aslinya di Yohanes 1 ayat 1, di situ tidak ada berbicara dua oknum atau dua pribadi, nggak ada, singular semua. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, ya. Kenapa dia yang berfirman, dia pemilik firman? Kita bacakan ayat selanjutnya, Bang, ya. Yohanes 1 ayat 3, ya. Inti-intinya saja. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan, ya. Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Yang kita tahu yang menjadikan segala sesuatu adalah yang berfirman, ya, yaitu Elohim itu sendiri. Kemudian Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya sedang ada di dalam dunia, ya. Terang yang sesungguhnya siapa? Kan Elohim itu sendiri. Terang yang sesungguhnya itu hanya Elohim itu sendiri. 1 Timotius 6 ayat 16, ya. Kemudian juga Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada dalam dunia, dia menjadikan dunia. Siapa yang menjadikan dunia kalau bukan Elohim sang pencipta? Dialah sang firman yang berfirman, ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Israel milik kepunyaan siapa? Yahweh Elohim, sang pencipta langit dan bumi. Jadi sang pencipta langit dan bumi itu yang datang sendiri ke Israel 2000 tahun yang lalu. Makanya Yohanes 1 ayat 14, sang firman, ya, yang menjadikan segala sesuatu itu, yang menjadikan dunia itu, Israel adalah milik kepunyaannya. Dia sendiri yang datang ke dunia menjadi flesh. Jadi bukan utusan. Jadi Tuhan Yesus itu, ya, bukan utusan, bukan sekedar firman, tapi dia yang berfirman, dia pencipta segala sesuatu. Makanya ada orang dari kalangan Kristen, ya, mengaku begini, Yesus itu firmannya Bapa yang datang ke dunia. Nggak ada satu ayat pun dalam Alkitab
firman-Nya Bapa yang datang ke dunia, tapi Sang Firman pencipta segala sesuatu, dia yang menjadikan dunia. Israel adalah milik kepunyaannya, dia sendiri yang datang ke dunia. Makanya Imam Zakaria menyatakan dia di Lukas 1 ayat, sebentar Bang, Lukas 1 ayat 76 sampai 77 ya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi Tuhan itu sendiri yang datang, Bang. Allah itu sendiri yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Bukan utusan, bukan duta, ya. Bukan sekedar firman. Maaf ya, kita singkatkan dulu dikit, maaf ya. Jadi abang udah paham enggak? Bentar dulu, abang udah paham enggak yang saya sampaikan? Udah. Good. Tepuk tangan dulu, kasih support buat abang Ceng ini. Ayat yang tadi itu menurut saya memahamkan bahwa ada Allah sebelum segala sesuatunya ada. Siapa Allah itu? Itulah Elohim. Lalu kemudian dia berfirman melalui ucapan dia adalah Yesus. Kan begitu jadinya kan? Kalau dipahami dari ayat ini. Tapi oke Bang, stop Bang, enggak ada seperti itu Bang. Ya, enggak ada seperti itu, enggak ada Bang. Mohon maaf Bang. Lalu yang kedua pertanyaan saya. Bentar dulu Bang, supaya jangan ini. Oke. Bentar dulu Bang, makanya udah aku bilang Bang ya. Tuhan Yesus itu bukan ucapan, bukan perkataan, tapi dia yang berkata-kata, dia yang berfirman, dia pemilik firman. Udah jelas ayatnya tadi yang saya bacakan inti-intinya. Dia pencipta segala sesuatu. Dia yang menjadikan dunia. Dia adalah Sang Firman. Sang Firman itu maksudnya pemilik Bang. Kalau ada kata sang ya. Dia pemilik firman itu. Dia yang berfirman. Bukan ucapan Allah dia Bang. Dia adalah yang berkata-kata, yang berfirman. Karena dia menjadikan segala sesuatu. Dia terang yang sesungguhnya. Dia yang menjadikan dunia ini. Israel adalah milik kepunyaannya. Dia datang sendiri ke dunia. Jadi pahami Bang, dari tadi bolak-balik ke situ terus. Aduh Bang. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Saya kebetulan kan orang Batak saya ini. Jadi di kampung itu cuma 50 meter gereja dari rumah. Dulu masih kecil-kecil saya itu, sepemahaman saya, Yesus ini disebut anak Tuhan. Tapi akhir-akhir ini semakin muncul pengetahuan saya tentang umat Kristiani ini. Dari anak Tuhan berubah menjadi konsep Tritunggal. Sekarang jadi berubah lagi seolah-olah Yesus itulah segala-galanya. Yesus itulah Tuhan Bapa. Yesus itulah Ruhul Kudus. Yesus itulah semuanya. Kenapa jadi bisa berubah-ubah? Oke, sudah Bang. Ya, mute dulu Bang. Iya, saya tahu itu. Saya juga ngerti. Bahkan dulu pun Bang, saya itu percaya Yesus itu ya anak Allah, anak Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri, ya. Dan memang dulu saya juga menganggap berkecamuk juga dalam pikiran saya ya. Kok Tuhan itu katanya 3 pribadi? Kalau dia 3 pribadi, terus bagaimana ya? Hanya kan nama Tuhan Yesus yang kami sebut. Apakah kalau Tuhan itu bukanlah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri? Terus Bapak gimana? Apakah dia nggak cemburu? Padahal Alkitab berkata Allah itu percemburu, ya. Dan juga Tuhan mengajarkan kita nggak boleh menyembah 2 Tuhan. Ini apalagi 3 pribadi, kan gitu. Jadi gini Bang, kenapa ada pemahaman orangnya Trinitarian, Duinitarian, Unitarian, ya, yang tari-tarian? Itu karena tidak gimana ya? Berdasarkan doktrin buatan manusia, ya. Doktrin buatan manusia. Tetapi kalau kita baca Alkitab Bang, secara komprehensif dan juga minta hikmat atau karunia dari Tuhan Yesus untuk mengerti, terbukalah pikiran kita. Dulu Bang, waktu saya memberitakan Injil pertama-tama 1 tahun, ya 1 tahun lebih, saya itu kalau live sendiri itu saya takut. Saya takut nggak bisa jawab gitu, karena waktu itu saya masih menyembah 3 pribadi ya. Dan juga waktu itu berkecamuk juga pikiran saya. Kalau dia 3 pribadi, yang satu ini bagaimana ini? Pokoknya berkecamuk lah gitu. Tapi semenjak saya minta hikmat, semenjak saya bisa percaya Yesus itu adalah Bapakku yang baik, mata rohani saya terbuka. Karena apa? Tuhan memang berjanji di Matius 13 ayat 11 ya.
karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga itu diberikan kepada anak-anaknya. Ini saya bacakan dulu, Bang. Ya. Dan saya bersyukur saya dituduh bidat, ya. Saya bersyukur. Dalam penderitaan saya mengenal kebenaran. Nah, Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Makanya kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan karunia itu, mata rohaninya pasti tertutup. Begitu juga Efesus 1 ayat 17, ya. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, berdoalah kepada Bapa yang mulia itu, minta hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Makanya kita baca kitab semua Kejadian sampai Wahyu, ternyata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri. Ada ayatnya semua, ya. 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri. Tidak ada. Makanya gini, iman kita itu harus berdasarkan iman orang Israel, Bang. Jangan berdasarkan Tertulianus, ya, udah berdasarkan saksi Jehova, Mormon, nggak boleh berdasarkan itu. Harus berdasarkan Alkitab. Alkitab berkata Tuhan Allah itu satu, Tuhan itu Esa, bukan Dwi, bukan Tri, bukan Four, bukan Five, tapi Dia Esa, tunggal, mono, ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ditegaskan lagi Ulangan Yudas 1 ayat 25. Ya, Allah yang Esa, ya, Theos yang Esa, Elohim yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan, hormat, dan segala kemuliaan dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang Esa, Bang. Berdasarkan Alkitab, jangan berdasarkan pemikiran manusia. Jadi begini, Kak, apakah dalam kasus ini Kakak ingin menyalahkan pendeta? Karena pendeta yang menginformasikan ini di gereja-gereja kampung. Saya kebetulan orang kampung. Entah kalau sekarang nggak tahu saya kan. Memang itulah pemahaman anak-anak Kristiani. Bahwa memang Yesus itu anak Allah. Ada Bapa, ada Roh Kudus, Bunda Maria, dan lain sebagainya. Tapi yalah, kalau begitu terima kasih banyak, Kak. Semoga sehat-sehat. Iya, jadi gini, Bang. Bentar dulu, Bang. Bentar. Saya ini ya, jangan framing. Saya nggak mau menyalahkan siapapun, ya. Tapi saya lebih percaya dan mengimani apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan, ya? Alkitab berkata di 1 Korintus 4 ayat 16, jangan melampaui yang ada yang tertulis. Nah, kalau dalam Alkitab nggak ada dunitarian, unitarian, trinitarian, ngapain kita percaya itu? Kita percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, Bang, ya. Jadi Tuhan Yesus itu gelarnya itu banyak, Bang, ya. Dia anak Allah. Dia disebut anak domba Allah, gembala yang baik, sang juru selamat dunia, ya. Dia adalah Tuhan, Allah, Bapa, penasihat yang ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Semua ada ayatnya itu, Bang, ya. Dia adalah anak Allah, dia adalah anak Allah, ya. Dialah Allah yang benar, hidup yang kekal. Itu semua ada. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kalau nama oke, saya oke kan. Di dalam agama lain pun banyak nama itu. Oke, Kak, satu lagi pertanyaan saya, kalau bisa. Iya, silakan. Bisa. Jadi ini pun saya dengar juga dari Pak Pendeta bahwa katanya Yesus itu pernah belajar selama 12 tahun lamanya. Lalu setelah itu baru dia jadi guru, mempunyai murid. Ada tuh kira-kira acuannya, Kak, di Bibel. Sebentar ya. Saya, Kak. Ya. Tadi gimana tuh pertanyaannya, Bang? Kata Pak Pendeta itu di suatu pertemuan katanya bahwa Yesus itu pernah belajar selama 12 tahun. Lalu setelah belajar 12 tahun, barulah dia jadi guru terhadap murid-muridnya. Enggak ada tertulis dalam Alkitab, Bang. Enggak ada tertulis dalam Alkitab. Okay. Tuhan harus pernah belajar 12 tahun. Jadi yang benarnya gimana, Kak? Yang benarnya? Oke, saya bacakan firman Tuhan.
Kita langsung firman Tuhan aja Bang ya, karena Alkitab itu nggak perlu ditafsir, biar Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Yohanes 7 ayat 14-15. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Artinya, udah jelas ya, bagaimanakah dia mempunyai pengetahuan yang sedemikian hebat tanpa belajar? Ya kan? Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah sumber segala hikmat, sumber segala kecerdasan. Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ya tentu saja jadi dia nampaknya terpotong itu ayat itu Kak. Masa tiba-tiba jadi guru dia tanpa belajar. Jadi begini Bang, kan kita bacakan dalil, bacakan Alkitab. Terus apa kita mau bantah Alkitab ini? Enggak. Kan enggak. Saya nggak mau bantah firman Tuhan. Tapi gini, saya tahu memang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia kan datang ke bangsa Israel, ya kan? Iya. Melalui Bunda Maria dari suku Yehuda. Makanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22 ya. Ketika dia datang ke Israel, tentu saja dia mengikuti semua hukum Taurat atau tradisi di Israel. Karena dia sendiri yang memberikan hukum Taurat itu kepada Nabi Musa. Makanya ketika dia datang, dia tidak bisa melanggar hukumnya. Makanya terus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu artinya dia nggak bisa membantah atau membatalkan hukumnya. Jadi dia mengikuti maaf dulu Kak. Yang mana duluan Nabi Musa daripada Yesus? Duluan Nabi Musa kan? Oke, sebentar Musa gini. Dulu, baru Yesus kan? Bentar. Abang tahu Abraham? Abraham tahu Abang? Iya tahu. Mana lebih duluan Abraham daripada Musa? Duluan Abraham. Oke. Nih Bang ya, betul, duluan Abraham. Jarak Abraham itu ke Musa itu sangat jauh ya Bang ya? Iya, sangat jauh. Betul, jauh. Sangat jauh sekali. Sampai tidak ada agama lagi. Udah kabur. Kebenaran baru muncul Musa. Iya. Nah, Abraham ke Musa itu ada berapa ratus tahun ya? Abraham dulu baru Musa, ya kan? Musa. Nah, tadi Abang bilang duluan Musa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman seperti ini, Bang ya. Padahal tadi duluan Abraham ya dibandingkan Musa ya. Abraham ke Musa itu sudah sangat jauh jaraknya. Tetapi Tuhan berfirman seperti ini, Bang. Yohanes 8 ayat 50. Ini saya bacakan inti-intinya, Bang ya. Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Orang Yahudi kan ngomong gini sama Tuhan Yesus. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Itu kata orang Yahudi. Jawab Tuhan Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum itu Tuhan berkata seperti ini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku, akan melihat hariku dan ia telah melihatnya ya, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi Tuhan menyatakan Abraham itu sudah melihat Tuhan Yesus. Lalu orang Yahudi berkata seperti ini, Yohanes 8 ayat 57. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Tuhan Yesus berfirman ya kepada orang Yahudi, loh bapamu Abraham itu sudah melihat aku dan dia bersukacita. Tapi orang Yahudi nih bingung dan marah, umurmu belum sampai 50 tahun seperti yang tadi kan lebih duluan Musa daripada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berfirman,
Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan Tuhan Yesuslah yang datang menjumpai Abraham, yang berfirman kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah pernah datang dalam rupa seperti kita manusia, menjumpai Abraham di bawah pohon terbantin yang tertulis di Kejadian 18. Jadi yang berfirman kepada para nabi di Perjanjian Lama itu adalah Tuhan Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus berfirman, bentar dulu. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34. Hah? Makanya Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34. Ya kan? Aku telah mengutus nabi-nabiku, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Siapa yang diutus Tuhan Yesus? Nabi-nabi mana? Semua nabi-nabi di Israel. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yahweh Elohim. Nah, seperti itu, Bang. Makanya kamu bilang, jadi kamu menyalahkan pendeta. Lah, banyak kok pendeta nggak pernah baca Alkitab, Bang. Makanya ada pendeta ya, dia sudah menggembalakan jemaat 30 tahun, Bang. 30 tahun. Ketika saya katakan Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal, di mana ayatnya katanya? Saya tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5, Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan saya tunjukkan lagi 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Kamu tahu apa yang terjadi pada dia? Kaget setengah mati, Bang. Karena nggak pernah baca Alkitab secara komprehensif. Dia baca Alkitab itu pada saat mau khotbah aja baca sepotong-sepotong. Banyak seperti itu pendeta, Bang. Makanya kenapa orang dari kalangan yang percaya bahwa Yesus itu hanya utusan, itu mudah pindah agama, ya. Dia yang mengaku Yesus itu hanya anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Orang-orang seperti ini mudah pindah agama ketika dia menikah yang beda pasangan. Tapi kalau dia sudah menjiwai, sudah berakar di dalam hati dan pikirannya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa, Sang Juru Selamat dunia, tidak ada Allah selain Dia. Orang seperti ini nggak mudah murtad, ya, nggak mudah murtad. Apapun yang terjadi dalam dirinya pasti nggak mudah murtad. Apalagi saya, ya. Saya sudah mengenal siapa Tuhan Yesus sejati. Kalau dulu, memang dulu, Bang, saya pernah di fase yang menganggap Yesus itu hanya anak Allah, hanya anak Tuhan. Makanya saya bisa pindah agama ketika ada orang mengajak saya masuk agamanya. Karena saya nggak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi sekarang saya sudah mengenal siapa Tuhan Yesus yang sejati. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah murtad dari Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Oke, terima kasih banyak, Kak. Sama-sama sehat kita, terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih, Bang. Iya, Kak. Yuk. Terima kasih, sayang ladies. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach, Elohim yang perkasa, memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Abang Coy yang cakep dan manis. Terima kasih teman-teman. Makanya kenapa anak-anak atau orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen mudah pindah agama ketika ada tawaran menikahlah atau ini harta tahta. Karena bagi mereka Yesus itu ya hanya anak Allah gitu, stagnan di hanya anak Allah. Ya kan? Apalagi dia agama sebelah disama-samakan Tuhan dengan nabinya. Ya makin mudahlah dia pindah agama. Tapi Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa. Dia sendiri yang datang ke dunia. Sang pencipta langit dan bumi itu yang datang ke dunia, bukan utusan. Ya, saya percaya dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Saya nggak mau percaya mau sekalipun dia doktor, profesor ya. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya nggak mau percaya. Saya lebih percaya apa yang ditulis para nabi dan para rasul. Karena para nabi, para rasul itu mendengarkan suara Tuhan langsung ya. Mereka mendapat ilham dari Roh Kudus. Jadi saya lebih percaya apa kata firman Tuhan daripada dokter, profesor, ataupun yang disebut bapak-bapak gereja katanya kan. Mereka menyebut manusia bapak-bapak gereja, tapi mereka tidak mau menyebut Tuhan itu bapak ya. Padahal Bapak gereja kita siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita adalah gerejanya Tuhan Yesus dan Dia adalah Bapak kita. Jadi Bapak gereja itu Tuhan Yesus, bukan manusia, ya. Karena kita gerejanya Tuhan Yesus, kita umatnya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah Allah kita, Bapak kita, Sang Juru Selamat kita, ya. Dia adalah anak Allah, Dia adalah anak domba Allah, Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah Sang Juru Selamat, ya. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Wow, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana.
Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3 menyatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 10 menyatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Petik 2. Yesaya 9 ayat 5 menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 1 Yohanes 5 ayat 20 menyatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lukas 1 ayat 76 sampai dengan 77 menyatakan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Matius 13 ayat 11 menyatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Efesus 1 ayat 17 menyatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.